aritmatika sosial. Kali ini kita akan membahas aritmatika sosial level 3 atau tahap 3 mengenai persentase untung dan persentase rugi. Untuk lebih memahami persentase untung dan persentase rugi ini, sebelumnya hendaklah siswa-siswa sekalian memahami dan mempelajari dahulu mengenai harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi pada part sebelumnya. Persentase untung itu apa? Adalah persentase perbandingan banyaknya untung terhadap harga beli atau modal. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah persentase di persen, kemudian untungnya berapa, dan harga beli, bukan terhadap harga jual. Itu yang perlu diingat. Maka persen untung dirumuskan menjadi untung per harga beli kali 100%. Sehingga jika yang ditanyakan untungnya, maka rumusnya menjadi berapa persen untung dikali harga beli. Tinggal dibalik-balikan saja rumus dasarnya. Kemudian lawan dari untung adalah rugi. Di sini persentase rugi. Persentase rugi itu adalah persentase perbandingan banyaknya rugi terhadap harga beli atau modal. Jadi sedikit mirip dengan untung. Di sini sama-sama merupakan persentase, maka menggunakan persen, kemudian banyaknya rugi, dan terhadap harga beli, bukan terhadap harga jual. Yang membedakannya hanyalah rugi dan untung. Jika untung, maka penjual pasti menjual barang lebih besar daripada harga beli. Sedangkan jika mengalami rugi, pasti harga beli lebih besar daripada harga jual. Maka persentase rugi dirumuskan menjadi persen rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100%. Perlu diingat di sini adalah harga beli per harga beli, bukan harga jual. Jika harga belinya belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah rugi, maka rumus rugi menjadi berapa persen rugi terhadap harga beli, ya, atau dikali dengan harga beli. Untuk lebih memahami penggunaan rumus tadi, kita akan memasuki contoh tipe yang pertama, atau soal yang pertama, atau ilustrasi yang pertama. Perhatikan sini, ibu membeli sebuah tas seharga Rp150.000. Kemudian tas tersebut dijual dengan harga Rp180.000. Maka berapa keuntungannya? Jelas ya, di sini harga jual lebih besar daripada harga beli, maka otomatis ibu mendapatkan untung. Tidak berlaku rugi di sini. Jika seorang mendapatkan rugi, maka tidak berlaku rumus yang untung. Untungannya adalah 180.000 dikurang 150.000, atau selisih antara harga beli dan harga jual. Selisihnya jadi Rp30.000. Oke, jadi yang dinamakan persentase keuntungan yang mana? Maka persentase keuntungan itu adalah banyaknya untung terhadap harga beli dikali 100%, atau merupakan persentase dari banyaknya untung terhadap harga beli. Yang dirumuskan menjadi U per HB, atau untung per harga beli kali 100%. Maka jika dimasukkan ke dalam rumusnya atau ke dalam definisinya, maka untungnya adalah Rp30.000 per Rp150.000 kali 100%. Tinggal coret saja nolnya atas dengan bawah ya. 100 sama 15 sama-sama dibagi 5. Jadi nolnya sama-sama 4 dicoret ya. Tinggal atas di 3 di bawah dengan 15. Nah, 100 sama 15 dicoret sama-sama dibagi 5. Hasilnya 20 dan 3. Kemudian yang atas 3 dan di bawah 3 sama-sama dicoret, sama-sama dibagi 3 menjadi 1 dan 1. Tinggallah 1 per 1 dikali 20%. Maka hasilnya adalah 20%. Jadi keuntungan yang didapatkan ibu sebesar 20%. Atau nilai banyaknya untungnya adalah Rp30.000. Perlu diingat di sini, anak-anak sekalian harus bisa membedakan yang mana dinamakan keuntungan dan persentase keuntungan. Ya, sama-sama keuntungan tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau keuntungan dalam bentuk bilangan bulat, sedangkan persentase keuntungan dalam bentuk persen.
Kita lanjutkan ke ilustrasi berikutnya. Ayah membeli sebuah printer seharga Rp600.000. Kemudian printer tersebut dijual dengan harga Rp528.000. Apakah di sini ayah mengalami kerugian atau keuntungan? Ya, tentu saja ayah mengalami kerugian karena harga jual printernya lebih murah daripada harga belinya. Maka seberapa besar kerugiannya? Yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Selisihnya adalah 100.000 kurang 528.000, yaitu sebesar Rp72.000. Itu merupakan kerugiannya. Jadi yang mana dinamakan persentase kerugian? Persentase kerugian merupakan persentase rugi terhadap harga beli. Ingat sekali lagi, harga beli mau untung ataupun rugi itu pasti terhadap harga beli, bukan terhadap harga jual. Maka rumusnya R per HB kali 100%. R merupakan ruginya, yaitu Rp72.000, bagi Rp600.000 merupakan harga belinya, kali 100%. Coret 0 yang atas dan bawah dengan jumlah yang sama. Atas buang 3, di bawah dibuang 3, tinggal 72 per 600 kali 100%. 100 itu di atas ya, sama-sama coret dengan 600, sama-sama dibagi 100, maka 100 menjadi 1, dan di bawah 600 nya menjadi 6. Sekarang tinggal 72 per 6 kali 1%, tinggal 72 dan 6 nya sama-sama dicoret, sama-sama dibagi 6, maka hasilnya adalah 72 menjadi 12 dan 6 menjadi 1. Sekarang habis yang bisa dicoret yaitu 12 per 1 dikali 1%, maka hasilnya adalah 12%. Itulah persentase kerugian yang dialami ayah. Persentasenya ya, ingat sekali lagi ini hanya persentasenya daripada dibanding harga beli, bukan kerugiannya. Sedangkan yang dinamakan banyak kerugiannya dalam rupiah yaitu 72.000. Lalu dibedakan sini ya, pemahamannya antara kerugian dan persentase kerugian maupun untung dan persentase keuntungan. Oke, lebih memahami, silahkan mengerjakan latihan 1 berikut ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh tipe yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut untuk memahami contoh masalah persentase untung dan persentase rugi ini. Ibu membeli sebuah tas seharga Rp150.000. Kemudian tas tersebut dijual sehingga ibu mendapatkan keuntungan 10%. Berapakah keuntungan yang didapatkan ibu? Ingat sekali lagi tadi keuntungan itu terhadap harga beli. Maka persentase keuntungannya yang didapatkan yaitu 10% pada soal. Maka keuntungannya pasti 10% dari harga beli. Maka itu secara matematika menjadi 10% dikali 150.000 atau 10 per 100 dikali 150.000. Ingat sekali lagi, persen merupakan per 100. Maka tinggal dicoret saja jumlahnya yang sama, 2 di atas dan 2 di bawah. Tinggal 10 per 1 dikali 1.500 atau 10 kali 1.500, maka keuntungannya adalah sebesar Rp15.000. Ingat sekali lagi, ini keuntungannya dalam rupiah dan persennya dalam persentase keuntungannya dalam persen. Jadi keuntungan tidak harus dalam rupiah, bisa saja dalam dolar atau dalam mata uang apa aja saja nanti. Jika keuntungannya sudah didapatkan Rp15.000, maka berapa harga penjualan tas tersebut? Jika diketahui harga belinya Rp150.000 dan keuntungannya Rp15.000, maka di sini cukup menggunakan logika saja untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan dijawab sendiri karena ini merupakan pertanyaan yang sangat mudah. Ilustrasi yang berikutnya, ayah membeli sebuah printer seharga Rp600.000. Kemudian printer tersebut dijual dan ayah rugi 14%. Berapakah kerugian ayah itu jika ditulis dalam rupiah? Persentase kerugian pada soal adalah 14%. Ingat ya, 14% ini terhadap harga beli, bukan harga jual. Maka jika ditanya kerugiannya, maka logikanya adalah
14% dari harga beli, atau dituliskan menjadi 14/100 dari harga beli, atau 14% dari harga beli, yaitu 14/100 kali 600.000. Tinggal dicoretkan saja yang mana yang sama antara atasnya dan bawahnya yang bisa dicoret. 0 sama 0, 2 buah dicoret, tinggal 14/1 dikali 6.000, yaitu 14 kali 6.000 merupakan 84.000. Maka kerugian yang diderita oleh ayah adalah Rp84.000. Jadi, jika kerugiannya Rp84.000 dan harga belinya printernya Rp600.000, maka berapa sih sebenarnya ayah menjual printer tersebut sehingga rugi Rp84.000? Itu ini juga merupakan pertanyaan yang mudah, cukup menggunakan logika saja, tidak perlu menggunakan rumus. Ingat, sekali lagi, untuk seorang mendapatkan untung jika harga jualnya lebih besar dari harga beli. Jika seorang mengalami rugi, maka harga beli lebih besar daripada harga penjualan. Silahkan mengerjakan latihan berikut untuk lebih memahami cara menghitung keuntungan dan kerugian, serta cara menghitung harga penjualannya berapa jika sudah didapatkan untung dan kerugiannya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh tipe 3 dalam materi hitung persentase untung dan persentase rugi. Simak ilustrasi berikut. Santi menjual sepedanya seharga Rp525.000. Jika ia menerima laba 5%, laba di sini merupakan kata lain yang berarti untung. Tapi sama saja dengan arti untung 5%. Persentase keuntungannya ya. Maka berapakah harga beli sepedanya itu? Ingat secara logika bahwa seseorang mendapatkan untung atau laba jika harga jualnya lebih besar dari harga beli. Maka rumusannya menjadi harga jual kurang harga beli merupakan keuntungan atau laba. Ya, jadi jika yang ditanyakan harga beli, maka logikanya gimana? Itu saja, harga jual dikurang laba atau keuntungan. Silahkan dipikirkan kenapa begitu. Kan sini matematika harus butuh pemahaman, bukan menghafal rumusnya, tapi pemahamannya. Maka harga belinya kita rombak persamaannya menjadi harga jual kurang laba. Laba merupakan persen laba dikali harga beli. Ingat materi sebelumnya bahwa laba atau keuntungan didapatkan terhadap harga beli. Jadi persen laba dikali harga beli. Dan kita lanjutkan penyelesaian persamaannya. Maka harga beli menjadi harga jual dikurang berapa persen laba pada soal itu? 5%. 5% terhadap harga beli. Jadi 5% kali harga beli. Oke, sudah didapatkan bahwa laba merupakan 5% dari harga beli. Maka perhatikan harga belinya. Jika laba atau keuntungannya 5% dari harga beli, maka harga beli merupakan 100% dari harga beli. Paham ya? Di sini harus dipahami apa yang dimaksud dengan kenapa kita menambahkan 100% di harga belinya. Karena 100/100 itu merupakan 1, tidak mengubah nilai harga beli. Atau dalam aljabar, ingat ya, materi ini sangat berhubungan dengan aljabar. Harga beli itu koefisiennya 1. 1 itu bisa diubah menjadi 100/100. Ya. Atau secara logikanya adalah 100% harga beli merupakan harga beli itu sendiri. Sedangkan 5% dari harga beli merupakan keuntungan. Oke, sekarang kita rombak saja persamaan ini ya, menjadi persamaan linear berapa ya, persamaan linear satu variabel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita pindahkan min 5% harga beli ke kiri, maka persamaannya menjadi 100% harga beli tambah ya, kurang dibina ruas menjadi tambah 5% harga beli sama dengan harga jual. Ya, bisa dipahami bahwa 5% di sini min 5% pindah ke kanan menjadi positif 5%. Maka kita selesaikan 100% harga beli tambah 5% harga beli berapa? Tentu saja 100% tambah 5% merupakan 105% harga beli. Sama seperti 100x tambah 5x ya berarti 105x.
ya. Di sini koefisiennya variabelnya adalah harga belinya. Maka sama dengan harga jual ya, persamaan ini menjadi harga jual. Oke, kemudian kita rombak lagi, persamaan ini menjadi 105% merupakan 105 per 100 ya. Persen itu per 100 dari harga beli sama dengan harga jual. Oke, di sini kita perlu mencari harga beli sepeda. Kita tidak membutuhkan harga jualnya, maka di sini harga belinya dalam bentuk 105 per 100. Agar menjadi harga beli saja, satu harga beli, koefisiennya menjadi 1, kita akan mencari harga belinya satu harga beli ya, bukan sebagian dari harga beli. Maka untuk menjadikan harga belinya menjadi 1, maka kita kalikan dengan kebalikannya. Ingat tadi perbandingan berbalik nilai sebelumnya. Maka di kanan juga dikali dengan 100 per 105 agar seimbang ya. Jadi didapatkanlah 100 sama 105 sama 105 itu dicoret habis, 100 sama 100 juga coret habis. Jadi tinggal harga beli saja, habis ya, tinggal harga beli saja. Dan di kanan menjadi harga jual dikali 100 per 105 ya. Maka harga belinya menjadi 525, masukkan harga jual yang didapat pada soal dikali 105 per 100 per 105. Oke, maka harga belinya 525 dibagi 105 dicoret ya, sama-sama dibagi 105, maka 525 nya menjadi 5 dan 105 nya menjadi 1. Sudah habis, penjemputnya sudah menjadi 1, tinggal dikalikan. Maka harga belinya menjadi 5.000 kali 100. Maka harga beli sepeda yang dibeli oleh Santi adalah Rp500.000. Ingat, di sini adalah perlunya pemahaman bagaimana langkah-langkah dan nalar dalam berpikir ya. Jika harga beli sepeda Rp500.000 dan harga jualnya Rp525.000, maka berapa laba atau keuntungan penjualan sepeda tersebut ya. Jadi jika mengalami keuntungan, maka laba atau keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli. Silahkan dijawab sendiri saja berapa hasilnya. Kita simak ilustrasi yang berikutnya lagi. Tadi Santi, sekarang Sinta. Sinta menjual sepedanya seharga Rp525.000. Jika ia menerima kerugian 25%, berapakah harga beli sepedanya itu? Maka logikanya, jika seseorang mengalami rugi, pasti harga belinya lebih besar daripada harga jualnya, ya. Atau dirumuskan menjadi harga beli kurang harga jual sama dengan rugi. Yang ditanyakan pada soal adalah harga beli. Maka secara logika atau nalar, harga beli merupakan harga jual ditambah rugi. Tidak pahami ya? Tolong dipikirkan. Kenapa begini? Tolong dipikirkan. Karena pemahaman ini adalah titik kritis yang harus kalian pahami. Kenapa harga beli menjadi harga jual ditambah rugi? Maka sudah dipahami mengapa harga jual tambah rugi. Maka kita rombak persamaan ini menjadi harga beli merupakan harga jual tambah rugi. Jika dihubungkan dengan persen rugi, merupakan persen rugi terhadap harga beli atau persen rugi kali harga beli. Maka kita rombak lagi, harga beli merupakan harga jual tambah persen rugi pada soal adalah 25% ya. 25% kali harga beli. Oke, seperti ilustrasi sebelumnya, bahwa jika ruginya merupakan 25% dari harga beli, maka harga belinya merupakan 100% dari harga beli ya. Tolong dipahami kenapa begitu. Ini juga merupakan titik kritis yang harus kalian pahami. Tadi yang pertama, titik kritis ini kenapa harga beli menjadi harga jual tambah rugi. Kemudian ini kenapa harga beli itu merupakan 100% dari harga beli. Ini yang perlu dipahami ya. Pikirkan. Udah dapat ini lebih enak nanti. Maka kita bisa ruaskan 25% harga belinya kita pindahkan ke kiri, tambahnya menjadi 100% harga beli dikurang 25% harga beli. Paham ya? Di sini positif 25%,
pindah ke kiri menjadi negatif 25%, dan di kanan tinggallah harga jualnya. Maka kita selesaikan di ruas kirinya 100% harga beli kurang 25% harga beli, menjadi 75% harga beli ya. Ini seperti permainan aljabar kemarin ya, 100 kurang 100x kurang 25x menjadi 75x. X di sini merupakan harga beli. Maka harga jualnya diturunkan saja. Maka di sini didapatkan bahwa 75% harga beli merupakan harga jualnya. Ya. Jadi 75% bisa dituliskan menjadi 75% harga beli dikali harga jual. Oke, karena yang ditanyakan ini adalah harga beli, kita harus mengubah persamaannya menjadi harga beli saja tanpa yang menempel koefisiennya. Atau koefisiennya kita ubah menjadi 1. Maka agar koefisien menjadi 1, 75% harus dikalikan dengan lawat kebalikannya, yaitu 100/75. Dan bisa coret. Ya, kemudian di ruas kanannya juga harus dikalikan dengan 100/75 agar tetap seimbang persamaan ini. Maka 75 sama 75 dicoret, habis. 100 dan 100 dicoret juga habis. Tinggal harga beli saja. Maka harga belinya sama dengan harga jual dikali 100/75 ya. Maka harga belinya kita masukkan harga jualnya yaitu Rp525.000 kali 100/75, tinggal 520 ini dikali 75 ya. Harusnya dikali 75. 45 kali 105 merupakan 7 ya. 25 dibagi 100 dibagi 75 itu 7. Maka 575 nya menjadi 7.000 kali 100. Maka harga belinya menjadi 7.000 kali 100, maka harga belinya menjadi Rp700.000 ya. Itu salah, bukan 105 ya. Saya lupa mengubahnya. Maka harga belinya menjadi Rp700.000. Jika harga beli sepedanya Rp700.000 dan harga jualnya Rp525.000, maka secara logika kenalannya berapakah kerugian penjualan sepeda itu ya. Jangan sampai salah ya, harga jual kurang harga beli atau harga beli kurang harga jual ya, ada yang negatif ya. Soalnya itu ini berutang pun nanti jadinya. Oke, sampai situ aja materi tentang persentase untung dan persentase rugi. Silahkan dikerjakan latihan berikut untuk lebih memahami materi cara menghitung harga beli tadi ya, harga beli. Semoga bisa dipahami dan bisa diingat logika dan nalar berpikir pada dari tadi. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.